Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 36. Merasa bahagia dengan sikapnya yang sangat manis. Aku tidak mau. Tita semakin mengeratkan pelukannya. Anggap saja ini sebagai kenangan baginya. Karena jika nanti ia tinggal di Paris, maka Tita tidak akan pernah bisa memeluk Boy lagi. Katakan padaku apa yang bisa aku lakukan agar kau mengubah keinginanmu. Tita menggelengkan kepalanya dengan lemah. Jika kau mencintaiku, izinkan aku untuk tinggal bersama Mom dan Yela, pinta Tita. Boy menghela napasnya dengan kasar. Berapa lama kau ingin tinggal bersama Mom dan Yela? Tanya Boy. 1 atau 2 tahunan. What? Pekik Boy dengan wajah yang terkejut. Tadinya ia pikir Tita akan tinggal di Paris selama 1 atau 2 bulan. Itu saja sudah membuatnya berpikir selama berhari-hari. Tapi ternyata istrinya itu ingin menetap sampai 2 tahun lamanya. Membuat Boy langsung mengatakan tidak. Setelah berdebat dengan Tita, Boy memilih untuk pergi ke ruang kerjanya lalu mengunci pintu ruangan tersebut. Supaya Tita tidak dapat masuk, karena saat ini ia butuh waktu untuk sendiri dulu. Agar rasa amarah di hatinya cepat mereda. Boy menatap ponsel miliknya yang berbunyi, lalu tersenyum penuh arti saat tahu siapa orang yang menghubunginya. Bagaimana? Tanya Boy setelah mengangkat ponselnya. Misi berhasil Tuan, jawab Alex melalui sambungan teleponnya. Good job, bawa dia ke mansion utama, perintah Boy. Baik Tuan. Oh ya, bagaimana dengan baby? Apa pesawatnya sudah mendarat? Tanya Boy. Karena adik satunya itu pulang ke Jakarta. Dan seperti biasanya ia yang ditugaskan untuk menjaga baby. Sudah Tuan, tapi Nona baby tidak mau ikut bersamaku. Dan lebih memilih pulang bersama Tuan A. Cek dia selalu saja bikin ulah. Boy memijat pangkal hidungnya sambil menghela napasnya. Kalau begitu cepat bawa orang itu ke mansion utama, aku akan segera menyusul. Baik Tuan. Boy menutup ponselnya dengan senyum penuh kemenangan. Karena akhirnya ia bisa membawa orang tersebut ke mansion utama walaupun dengan cara memaksa. Karena tidak ingin membuang waktu, Boy pun segera keluar dari ruangan. Tujuannya hanya satu, yaitu membawa Tita ke mansion utama. Lia, di mana istriku? Tanya Boy setelah keluar dari ruangannya. Dan melihat asisten pribadinya itu berdiri di depan pintu. Nyonya berada di ruangan Nona Eve. Jawab Liam, kalau begitu cepat kau susul istriku dan bawa dia ke mobil? Aku tunggu di sana. Boy segera melangkahkan kakinya menuju pintu lift. Ia sengaja menyuruh Liam untuk menjemput Tita. Karena Boy tidak ingin bertemu dengan wanita yang sudah membuat Tita ingin pergi jauh darinya. Setelah sampai di dalam mobilnya,
Boy langsung mengambil ponsel miliknya saat ia teringat sesuatu. Apa baby bersamamu? Tanya Boy setelah sambungan teleponnya diangkat oleh sepupunya. Iya, dia bersamaku, jawab Agam dengan tidak bersemangat. Menatap ke arah baby yang tengah duduk di atas sofa di ruang kerjanya. Baguslah, aku titip dia bersamamu. Jangan biarkan dia pulang dulu karena ada hal yang harus aku urus di mansion. Ujar Boy. Ya. Jawab Agam lalu memutus sambungan teleponnya. Halo. Boy menatap ponselnya. Sial, beraninya dia menutup teleponku. Dengan wajah yang kesal Boy menghubungi Agam kembali. Apalagi? Tanya Agam setelah mengangkat sambungan telepon miliknya. Tidak ada. Boy langsung menutup panggilan tersebut dengan senyum lebar di bibirnya. Ia kini puas karena sudah lebih dulu menutup panggilan teleponnya. Senyum di wajah Boy langsung menghilang berganti dengan ekspresi wajah yang terkejut. Tit, kau mengagetkan aku. Boy mengusap dada bidangnya. Cepat masuk. Perintah Boy saat melihat Tita hanya diam saja setelah membuka pintu mobilnya. Kita mau kemana? Tanya Tita setelah masuk ke dalam mobil milik suaminya. Boy menatap wajah Tita yang tepat berada di sampingnya. Aku ingin membawamu ke mansion utama. Mansion utama? Tita menautkan kedua alisnya dengan wajah yang bingung. Karena tidak biasanya Boy mengajaknya ke mansion utama. Ada apa, B? Apakah ada acara keluarga? Tanya Tita. Namun Boy hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Tita. Hanya senyum tipis yang ia berikan pada wanita itu. Semakin membuat Tita kebingungan. Sementara itu di perusahaan Dimitri Corp, Agam yang sedang duduk di kursi kerjanya hanya bisa menghela napasnya dengan kasar. Saat melihat kelakuan baby, wanita itu terus saja mengganggunya dengan pertanyaan yang menurut dirinya sangat tidak penting. Seperti menanyakan warna cat kukunya bagus atau tidak. Apakah rambutnya yang dicurli terlihat cocok dengan wajahnya? Dan apakah wanita itu cantik atau tidak? Baby juga bercerita tentang deretan para pria yang mengatakan cinta padanya, dan banyak hal lainnya. Lama aku bisa gila. Agam memijat tengkuknya yang terasa tegang. Sambil terus mendengarkan semua perkataan baby yang panjang tanpa titik dan koma. Mansion utama, ayo Tit. Boy mengulurkan tangannya pada Tita. Setelah membuka pintu mobilnya karena kini mereka sudah sampai di mansion utama. Tita meraih tangan suaminya dengan tersenyum lebar. Ia merasa bahagia dengan sikap Boy yang menurutnya sangat manis. Terlebih saat ini tangan pria itu menggenggamnya, sambil berjalan memasuki mansion utama milik keluarga besar Arbeto. B, kau belum menjawab pertanyaan aku. Kenapa kita datang kemari? Tanya Tita dengan wajah yang bingung. Terlebih lagi saat ia melihat sosok wanita berdiri membelakangi mereka.
Wanita dengan tinggi sekitar 165 cm. Dengan rambut pirang yang diikat dengan rapih dan pakaian yang terlihat sopan. Mengingatkan dirinya dengan penampilan seseorang yang sangat ia kenal. Kak If. Gumam Tita dengan jantung yang berdetak dengan kencang. Saat langkah kakinya semakin mendekat ke arah wanita tersebut. "B, dia siapa?" tanya Tita dengan berbisik di telinga suaminya. "Dia, apa kabar sayang?" tanya wanita itu sambil membalik badannya. Seketika itu juga wajah Tita memucat karena terkejut. Dan tubuhnya terasa lemas saat menatap sosok wanita yang ada di hadapannya. Sungguh ia begitu terkejut saat wanita yang selama ini ia rindukan. Dan sosok yang selama ini hanya bisa ia lihat dari foto yang ada di ponsel Kak If. Kini berdiri di hadapannya dengan senyum yang terukir di wajahnya. Mom. Tita yang masih tak percaya dengan sosok yang ia lihat. Hanya bisa diam berdiri dan tanpa sadar air mata menetes di kedua pipinya. Air mata itu semakin turun dengan cepat. Saat wanita yang merupakan ibu kandungannya kini memeluk tubuhnya dengan erat. "Ya ini Mom sayang." Daniela semakin erat memeluk putri bungsunya. Putri yang sudah bertahun-tahun lamanya ia tinggalkan. Karena trauma dan perceraian yang terjadi di pernikahannya. "Mom." Isak tangis Tita semakin kencang dengan tubuh yang berguncang hebat. "Sayang jangan menangis." Daniela menenangkan putrinya dengan mengusap punggung Tita. Dan membelai rambut panjang putrinya dengan penuh kasih, tanpa melepaskan pelukannya pada tubuh Tita. Sementara itu Boy yang berdiri tidak jauh dari Tita, dengan perlahan mundur untuk memberikan ruang bagi ibu dan anak itu. Melepaskan semua kerinduan di hati mereka. Dari jauh Boy ikut merasa terharu. Saat menyaksikan pertemuan Tita dengan ibu yang sangat dirindukannya itu. "Aku Boy Arbeto akan melakukan apapun untuk Tit. Termasuk membawa Mom Daniela ke Jakarta agar kau tidak pergi dariku." Boy tersenyum penuh kemenangan, karena sudah berhasil mempertemukan Tita dengan ibu kandungannya. Dan usahanya selama ini tidak sia-sia saat melihat kebahagiaan di wajah wanitanya. Boy teringat kembali kejadian 3 hari yang lalu, saat pertama kali mendengar permintaan konyol Tita. Yang meminta izin darinya untuk tinggal di Paris, dengan alasan ingin tinggal bersama ibu kandungnya. Dan Boy yang tidak ingin ditinggalkan oleh Tita, saat itu juga langsung menyuruh Alex untuk pergi ke Paris. Dengan misi membawa ibu mertuanya itu ke Indonesia, dengan sedikit pemaksaan yang dilakukan oleh Boy dan juga menceritakan semua rencana Tita. Akhirnya Mom Daniela mau ikut bersama Alex ke Jakarta saat itu juga. Dan disinilah ibu mertuanya sekarang berada. Tengah memeluk putri bungsunya dengan erat. Boy berdeham untuk menarik perhatian kedua orang yang masih saling berpelukan erat. Bukan karena ingin mengganggu Tita dan Mom Daniela, hanya saja mereka sudah terlalu lama berdiri.
Maaf, sebaiknya kita duduk dulu. Daniela mengurai pelukannya lalu menghapus air mata di wajah putrinya dengan lembut. Ia lalu menatap menantunya dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tita pun ikut berjalan bersama Mom Daniela menuju sofa yang ada di ruangan tengah. Terima kasih, B. Gumam Tita dalam hati dengan senyum di bibirnya saat ia berjalan melewati suaminya. Boy yang mengerti arti senyum di wajah Tita hanya membalas dengan anggukan kepala. Lalu ikut berjalan di belakang Tita dan Mom Daniela. Tita yang begitu merindukan Mom Daniela. Terus memeluk wanita itu dengan erat seakan takut untuk dipisahkan kembali. Kau sangat cantik, sayang. Daniela mengusap rambut putrinya dengan penuh kasih. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini mulai menetes di kedua pipinya. Saat teringat bahwa ia bukan seorang ibu yang baik, karena tidak ikut membesarkan dan menemani hari putri bungsunya itu. Mom, jangan menangis. Tita mengusap air mata Mom Daniela. Mom tidak menangis, sayang. Daniela tersenyum menatap putrinya. Ia harus bisa menahan kesedihannya. Karena ini bukan waktunya untuk bersedih. Ini waktu baginya untuk bisa menatap putri yang selama ini dirindukannya. Tanpa terhalang oleh air mata. Terima kasih, Mom, mau datang ke sini. Aku begitu bahagia bisa bertemu dan memelukmu. Tita kembali memeluk Mom Daniela dengan erat. Kau jangan berterima kasih padaku, tapi berterima kasihlah pada suamimu yang sudah membawa Mom ke sini. Daniela menatap menantunya yang terlihat sangat tampan. Pantas saja If begitu menginginkan Boy. Karena pria itu tidak hanya tampan tapi juga sangat berwibawa dan berharisma. Dan jangan lupakan keturunan dari mana menantunya itu berasal. Keturunan dari seseorang yang terkenal dengan kekayaan dan kekuasaannya. Siapa lagi kalau bukan keluarga Arbeto? Ada rasa bangga dan rasa bahagia. Saat pertama kali Daniela mengetahui siapa menantunya itu. Dan Daniela juga tidak lupa berterima kasih pada Bayu, mantan suaminya. Yang sudah memilihkan pasangan yang tepat untuk putri mereka. B. Tita yang sempat melupakan keberadaan suaminya, kini menatap pria itu dengan tatapan penuh cinta. Terima kasih, B, ucap Tita. Boy pun langsung menarik satu sudut bibirnya, menampakkan seringai tipis di bibirnya. Tapi semua ini tidak gratis, Tita Anggora. Dasar mesum. Gerutu Tita sembari menelan salivanya dengan susah payah. Karena pastinya malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk mereka berdua. Itulah aku. Boy berdiri dari tempat duduknya lalu menarik tangan Tita. B, lepaskan. Kita mau kemana? Tita menahan tubuhnya agar tetap duduk di samping Mom Daniela. Tentu saja ke kamar. Tita dengan gemas memukul bahu suaminya. B, kau itu tidak tahu malu. Di sini ada momiku. Gerutu Tita dengan wajah yang kesal. Boy menatap ibu mertuanya yang kini tengah tertawa. Aku hanya bercanda. Boy menggaruk tengkuknya yang tidak gatal.
lalu kembali duduk di tempatnya semula. Sial, kalau saja tidak ada Mom Daniela. Pasti saat ini aku sudah menggendongmu masuk ke dalam kamar. Dasar anak muda. Daniela tertawa geli melihat tingkah anak dan menantunya. Apalagi saat teringat nama putrinya yang dipanggil dengan Tita Anggora. Mom, boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Tita saat teringat perkataan Kak Eve. Tentu saja sayang. Mom, apa kau membenciku? Tanya Tita dengan lirih. Ia ingin memastikan sendiri apakah ucapan ayah unta atau kakaknya yang benar. Sayang. Daniela memeluk putrinya. Mana mungkin Mom membencimu? Kau itu darah dagingku, dan tidak ada ibu yang akan membenci anaknya sendiri. Tita yang begitu terharu mendengar perkataan Mom Daniela sampai menitikkan air matanya. Ia bahagia bisa mendengar jawaban langsung dari mominya. Sudah, jangan menangis lagi. Daniela menggenggam tangan putrinya. Oh ya Be, tempat ini aman bukan? Kau yakin Eve tidak akan tahu Mom ada di Jakarta? Tanya Daniela saat teringat putri tertuanya. Ia ingin memastikan kalau Eve tidak akan mengetahui keberadaannya. Karena Daniela ingin menjaga perasaan Eve. Agar tidak terluka dan semakin membenci Tita. Tempat ini sangat aman, karena hanya keluarga besarlah yang bisa masuk ke dalam mansion utama, sahut Bayu. Tita, Boy, dan Daniela menatap ke arah pemilik suara, Ayah Unta. Kik Tita dengan wajah yang terkejut. Bayu. Daniela tidak kalah terkejutnya, karena tidak menyangka akan bertemu mantan suaminya. Akhirnya aku bisa masuk ke dalam mansion utama sebagai bagian dari keluarga besar Arbeto. Bayu tertawa bahagia sembari menatap putri dan mantan istrinya. Bersambung.